Ramai orang membeli jamu di bawah pokok cuaca redup, bersungguh-sungguh mencari ilmu, ilmu dicari penyuluh hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Dan ini aku awali video aku dengan metikin jambu nih teman-teman di rumah tetangga aku ya, karena ada rencana pengen ngerujak gitu. Cuman untuk video ngerujaknya aku nggak ada ya teman-teman, karena kebetulan tadi baterai aku tuh tiba-tiba tuh lowbat, karena beneran dari pagi tuh aku udah sibuk ngonten, terus lupa gitu ya buat buat ngecas gitu. Dan ditambah lagi juga tadi tuh kalau seandainya pun baterai aku nggak lowbat, aku juga nggak bisa videoin teman-teman, karena memang yang ikutan ngerujak itu pada nggak ada bajunya yang yang enak dipandang lah gitu ya, pakai dasteran doang gitu aja, jadi kayak kurang pantas aja gitu kalau misalnya di videoin. Nah, setelah selesai rujakan teman-teman, di sini aku lanjut buat masak ya, karena itu udah lumayan sore, karena tadi rujakannya itu siang ya teman-teman, habis zuhuran gitu. Jadi setelah ngerujak tadi lumayan lama sih ya aku ngerujaknya, karena di rumah kakak ipar aku sekalian ngajakin anak-anak main gitu ya di sana, dan pulangnya itu udah hampir ke asar gitu ya akunya. Dan sampai di rumah ya di sini aku langsung mau siap-siapin dulu lah untuk bahan-bahan masakan gitu ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku mau masak gulai nangka. Jadi nangkanya ini tuh tadi aku mintanya di rumah tetangga ya. Jadi dua tetanggaku aku mintain. Jadi nangkanya ini tuh ada dua gitu. Kayaknya nangkanya juga beda jenis gitu ya. Karena pas aku potongin gini, satu nangkanya tuh agak mencoklat gitu, yang satunya tetap putih gitu ya. Nggak tahu sih bedanya itu apa. Dan ini aku masak aja keduanya, karena memang nangkanya itu ukurannya kecil-kecil gitu ya. Dan kalian tahu kan kalau gulai nangka itu walaupun dimasak banyak itu pasti habis, karena kan dia makin diangetin kan makin enak gitu ya. Oke teman-teman, setelah aku kupas-kupasin nangkanya, aku potong-potongin kecil-kecil kayak gini ya. Pokoknya sesuai selera aja sih kalau potongannya. Kalau aku mah suka yang kecil-kecil. Ini langsung aja untuk aku rebus gitu si nangkanya gitu ya. Nah, nanti sambil nungguin nangkanya aku rebus, aku bakal nyiapin bumbu-bumbunya gitu ya teman-teman, karena ngerebus nangkanya juga nggak perlu yang terlalu lama-lama banget. Tapi apinya aku bikin yang agak besar gitu ya, biar cepat gitu teman-teman mendidihnya. Dan nanti kalau misalnya udah mulai mendidih, langsung aku tutup gitu ya nangkanya, biar dia itu empuk sempurna. Nah, itu tadi aku lagi nyiapin bumbu, dan lanjut di sini si nangkanya udah mateng aja. Pokoknya videonya disingkat-singkat aja ya, nggak usah yang panjang-panjang. Ini tuh tadi aku tutup ya teman-teman nangkanya, jadi dia itu cepet banget gitu empuknya, udah enak lah gitu ya empuknya, nggak terlalu lembek banget juga, dan pastinya udah nggak keras gitu. Oke, ini udah beres. Untuk nangkanya aku angkat, langsung tadi air sisa nangkanya aku buang keluar, dan ini aku kasih minyak dan langsung deh aku tumis untuk bumbunya. Jadi ini tuh bumbunya itu yang simpel-simpel aja ya, kayak bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, cabe, kunyit gitu ya. Pokoknya yang gitu-gitu sih, dan serai juga itu juga aku blender ya teman-teman. Dan di sini aku hanya menggunakan cabai rawit. Aku nggak kasih cabai merah ya teman-teman. Jadi ini tuh warnanya cantik banget untuk si bumbunya. Nah, langsung aja pokoknya bumbunya itu ditumis sampai bumbunya itu mateng dan mengeluarkan minyak ya, dan pastinya juga udah beraroma harum. Udah lama banget sih teman-teman aku tuh nggak makan nangka muda ini ya. Aduh, masya Allah, udah rindu banget rasanya gitu ya. Apalagi pak suami sama teman-teman dia tuh seneng banget sama yang namanya itu gulai nangka muda kayak gini. Aku juga seneng gitu ya. Walaupun sebenarnya aku pribadi itu punya mah teman-teman, tapi alhamdulillah sih walaupun makan nangkanya agak banyak kan, mah aku nggak pernah kambuh. Mungkin karena aku tuh makannya udah teratur gitu ya sekarang ini. Dan di sini untuk si bumbunya udah mateng, langsung aja aku mulai masukin si nangkanya, aku aduk-aduk gitu ya teman-teman. Aku pokoknya masukinnya nggak sekaligus semuanya gitu ya, pokoknya bertahap-bertahap gitulah.
By the way, tentang emah nih teman-teman, aku dulu pernah banget sih kena emah yang bener-bener sampai bikin aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu itu masih masa-masa aku kerja ya, karena dulu pas kerja aku tuh sering banget ngambil lemburan teman-teman, karena aku kerjanya itu sebenarnya dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Nah terkadang itu sering ngambil lemburan sampai jam 10 malam gitu teman-teman. Jadi kayak makan itu kadang suka nggak teratur gitu di situ. Jadi pernah aku sampai bener-bener sakit. Waktu itu masih pacaran gitu ya sama pak suami, dan aku tuh pernah dijemput jam 10 malam gitu ya ke kosan teman-teman, dan dibawa pulang ke rumah pak suami karena aku tuh udah nggak sanggup ngapa-ngapain gitu. Jadinya mamanya pak suami yang ngerawat aku, masya Allah tabarakallah, walaupun belum jadi menantunya ketika itu ya teman-teman, tapi mama mertua aku tuh waktu itu udah ngerawat aku banget gitu ya, karena mama mertua tuh sampai marah gitu sama pak suami, kenapa kok dia itu udah jelas gitu ya si Dina lagi sakit, katanya kenapa kamu nggak jemput, kenapa dibiarin aja dia di kosan sendirian, katanya gitu. Alhasil jam 10 malam itu pak suami ngejemput aku, udah nyampe di rumah lagi tuh udah jam 12 malam teman-teman, masya Allah. Udahlah nyampe di rumah itu jam 12 malam gitu ya, pak suami juga disuruh sama mama mertua tidur di rumah kakak ipar waktu itu ya teman-teman, dan aku tuh ditemenin sama mama mertua. Pokoknya masya Allah banget, mama mertua aku itu dari semenjak pacaran sampai nikah itu benar-benar baik banget gitu. Oke deh teman-teman, balik dulu ke videonya. Nah ini aku udah kasih santan untuk si gulainya, langsung aja juga aku kasih bumbu, yaitu ada micin tadi aku kasih. Walaupun di sini udah aku kasih micin, aku juga ngasih Royco ya teman-teman biar lebih gurih gitu. Nah di sini sambil nungguin si gulai nangkanya itu mateng gitu ya, itu juga tinggal koreksi rasa aja sih, nggak yang ada tambahan bumbu yang lain. Palingan nanti tuh dikoreksi rasa, garamnya udah pas gitu ya, gurihnya udah pas atau belum gitu ya teman-teman. Nah langsung di sini aku tuh mau bikin telur dadar buat anak-anak nih teman-teman. Tadi pagi anak-anak itu makannya pakai sosis, siang udah pakai ikan. Nah ini buat makan malam ya, mereka itu aku bikinin telur dadar aja. Nanti telur dadar dimakannya pakai kecap teman-teman. Jadi anak-anak itu kayak gitu aja udah seneng makannya gitu ya. Kadang itu kalau makan sayur itu pun palingan aku cuman bikinin kayak wortel gitu loh teman-teman, wortel dicampur sama sosis gitu ya, atau aku orak-arikin telur gitu, terus aku kasih wortel gitu, terus aku kasih air sedikit, dia kayak rebusan gitu aja dia mau. Kalau misalnya kayak bayam, kangkung dia itu nggak mau teman-teman, tapi kalau kayak wortel, kentang juga ya lumayan suka sih, tapi yang lebih suka itu kayak wortel sih teman-teman anak-anak. Oke, ini telurnya udah mateng, dan itu juga si gulai nangka aku juga udah mateng. Langsung aja di sini aku cicil buat beberes nih teman-teman. Aku singkirin untuk wajan-wajannya, karena ini tuh aku anggap aja udah kotor ya, biar biar dicuci gitu ya teman-teman untuk si wajannya. Tapi aku nggak nyucinya sekarang karena ini udah lumayan sore. Nah ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Hai semuanya, makasih ya masih tetap stay di video aku ini sampai di detik ini. Nah teman-teman, setelah tadi aku itu beres masak, aku tuh langsung mandi dan juga sekarang udah ganti baju. Karena sekarang tuh aku udah rasanya itu udah lebih fresh gitu ya. Dan sekarang aku itu mau ngajakin kalian buat unboxing nih. Jadi aku itu ada beli kado gitu ya teman-teman di Shopee. Jadi aku tuh beli kado ini tuh buat anaknya teman aku. Jadi teman aku tuh ada yang baru lahiran gitu. Jadi aku tuh mau beliin kado gitu ya buat bayinya. Nah kira-kira aku tuh beli apa? Pokoknya ini dia teman-teman paketnya yang bakalan aku tunjukin ke kalian. Aku bakalan unboxing dan juga bakalan aku review ke kalian. Jadi buat kalian simak terus videonya ya, dan jangan di skip-skip. Oke deh teman-teman, nah ini dia ya untuk paketnya. Aku bakalan buka dulu ini paketnya. Aku tuh udah nggak sabar banget gitu ya teman-teman, pengen ngebuka ini tuh paket. Makanya tadi tuh habis masak langsung mandi gitu ya. Dan ini tuh masih belum maghrib lah gitu teman-teman. Jadi aku lanjutin dulu lah buat bongkar si paket ini. Nah ini udah mulai nih teman-teman kelihatan ya untuk si isian paket aku ini tuh apa. Dan ini dia, aku tuh pesan bantal spesialis anti peyang Azruli Baby Pillow dari Opsimum. Jadi bantal itu digunakan untuk anak usia 0 sampai 9 bulan ya teman-teman, untuk membentuk kepala anak agar nggak peyang. Jadi bantal ini tuh dibuat dengan kulit kacang hijau berkualitas yang dijamin 100% original. Bantal ini tuh bagus banget buat bayi karena itu bisa untuk membentuk kepala bayi agar nggak peyang. Karena kan setiap gerakan kepala bayi akan menyebabkan partikel di dalam bantal ini tuh bergeser sehingga terjadi pemijatan pada kepala bayi. Hal tersebut
tersebut akan menyebabkan kepala bayi bulat sempurna secara alami dan menumbuhkan rambut bayi secara sehat dan menghindari kebotakan. Dan ini nih teman-teman, untuk warna-warnanya itu cakep-cakep banget, ada abu-abu, merah, biru, pink, ungu dan juga hijau. Nah, di sini juga ada penjelasannya teman-teman, dari bahan apa, isi bantalnya, dan ukuran bantal ini tuh adalah 35 x 24 x 3 cm dan beratnya itu hanya 300 gram aja. Oh ya teman-teman, bahan dari bantal ini tuh adalah flanel ya teman-teman, dan itu flanel di bagian dalamnya, dan untuk di bagian luar itu 100% katun. Jadi itu benar-benar nyaman dan lembut banget. Nah ini dia nih teman-teman, bantalnya udah aku keluarin. Aku tuh pesennya itu warna pink ya teman-teman, karena memang aku tuh mau ngasih kado buat anak cewek. Dan ini aku mau keluarin dulu nih untuk si bantalnya. Oh ya teman-teman semuanya, di sini tuh aku liatin dulu ya ke kalian. Ini ada beberapa hadiah juga yang dikasih ya, tapi nanti aja deh aku jelasin ke kalian hadiahnya. Dan seperti ini teman-teman bantalnya. Nah bantalnya ini tuh permukaannya tuh bener-bener lembut dan nyaman banget lah teman-teman kalau misalnya buat bayi itu tiduran ya. Dan petunjuk penggunaannya itu kita bisa ratakan bantalnya, lalu kita bisa tekan dan letakkan kepala tangan kita. Setelah itu kita bisa letakin deh kepala bayi kita di sini ya teman-teman. Ini tuh bisa digunain di bagian atas atau di bagian bawahnya juga. Nah untuk merawat bantal ini kita tuh nggak boleh mencuci yang di bagian dalamnya ya, jadi kayak sarungnya aja yang dicuci. Dan juga pastikan simpan bantal dalam keadaan kering ya, jangan dalam keadaan lembab. Setelah itu sering-seringlah ngejemur bantal itu di bawah sinar matahari langsung ya teman-teman. Nah ini setelah aku buka si bantalnya, ini tuh baru ketahuan ya teman-teman, sarungnya itu lumayan tebel. Dan ini tuh enak banget lah pokoknya dibuat bongkar pasang ya, jadi bisa dicuci gitu kapanpun kita mau. Dan ini dia, aku juga ada dapat hadiah yang random ya teman-teman. Ini yang pertama ada dapat ini ya, korek kuping yang ada lampunya itu, masya Allah ini tuh cakep banget. Dan satu lagi di sini aku juga ada dapat si sarung, kaos kaki ya teman-teman. Masya Allah kaos kakinya juga gemes banget, masya Allah itu cakep banget ya pokoknya. Dan di sini aku tuh merekomendasikan banget ya untuk bantal Azruli Baby Pillow sebagai bantal kesehatan bayi dan opsi mom sebagai opsi shopping for baby and mom. Wah alhamdulillah bantalnya itu cakep banget dan aku bener-bener puas banget sama bantal ini. Nah teman-teman itu dia ya untuk review dari aku untuk bantal kesehatan Azruli Baby Pillow dari Opsimum. Nah pokoknya ini bantal ini tuh bener-bener recommended banget buat kalian yang saat ini lagi nyari bantal buat bayi-bayi kalian. Karena kalian tahu ya kalau misalnya buat anak bayi yang masih rentan dengan segala hal, kita itu harus benar-benar memberikan yang terbaik. Dan menurut aku bantal Azruli Baby Pillow ini benar-benar bagus banget. Jadi buat kalian yang mungkin mau samaan bantalnya, itu kalian bisa banget cek linknya di description box aku ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke aktivitas aku yang selanjutnya. Dan yuk kalian temenin terus aku dalam melakukan aktivitas aku. Nah di sini aku lanjutin ya teman-teman buat beresin cucian piring, karena memang cucian piring ini udah lumayan numpuk banget ya. Jadi tadi tuh sebelum mandi aku juga sempat nyuci piring sih, cuman memang nggak aku record karena memang di luar itu udah lumayan agak gelap gitu ya tadi. Nah di sini aku mau susun dulu untuk cucian piring ini biar dapur aku tuh lebih lega gitu ya, dan besok pagi itu bener-bener kayak ini ya lebih plong aja gitu ya ngelihat dapur yang udah bersih dan udah nggak berantakan serta udah nggak ada gitu ya untuk piring-piring yang menumpuk yang belum diberesin. Pokoknya ya teman-teman kalau misalnya dari malam kita itu udah beresin gitu ya untuk dapur kita atau rumah, itu besok paginya itu mungkin kita bakalan jauh lebih lega gitu ya teman-teman, ngelihat keadaan itu udah lumayan bersih, jadi mood kita juga bakalan lebih bagus untuk berkegiatan di pagi harinya. Ini cucian piringku itu tadi lumayan banyak ya teman-teman, makanya ini tuh kalian bisa lihat ya, satu baskom yang gede gini tuh penuh banget. Nah ini untuk yang aku pisah-pisahin ini ya teman-teman, itu bakalan aku pindahin ke rak piring aku yang di depan ya, rak piring yang besar. Karena memang kalau ditaruh di sini semuanya ini tuh nggak bakalan muat gitu ya, karena kan memang rak piring yang di dapur ini itu kecil banget. Jadi aku mau ngeberesin mau naruh yang besar-besar itu nanti di bagian yang depan aja gitu ya, dan yang di bagian sini tuh aku taruh yang kecil-kecil aja dan yang sering digunain.
Ini juga food container, aku juga bakalan simpennya di depan aja, karena kan food container itu juga dipakainya kan seminggu sekali ya, pas aku food prep aja. Jadi menurut aku nggak perlulah ditaruhnya itu di sini, karena itu pasti bakalan jarang banget kepake, dan jadinya itu cuman bakalan kayak numpuk-numpuk aja gitu ya. Ini juga kayak teko-teko juga aku pindah di depan aja, karena di sini tuh nggak muat. Karena kan memang rak piring aku ini tuh kan juga kecil ya teman-teman, nggak besar gitu ya. Jadi kalau misalnya mau naruh-naruh barang di sini tuh ya secukupnya, seperlunya dan seadanya aja. Oke teman-teman semuanya, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku dari masak-masak, dan juga tadi udah nge-review produk gitu ya. Terus juga di sini aku tuh beresin cucian piring gitu ya. Masya Allah, pokoknya makasih banget buat kalian yang udah selalu setia nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share itu bisa menginspirasi kalian, bisa juga memotivasi, ataupun mungkin hanya sekedar menghibur kalian. Pokoknya aku berharap kalian itu bisa selalu suka dengan video-video sederhana aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semuanya di video-video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.